Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Seperti biasa kita murajaah terlebih dahulu surat yang sudah kita pelajari, surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Perhatikan betul sinnya ya. Sin mati sebelumnya dhammah. Fa inna ma'al usri yusra. Dhammahnya monyong, sinnya meringis. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Ingat makhraj fa, ujung gigi seri atas dan perut bibir bawah misalnya, yakni bibir bawah bagian dalam. Jadi fa
Ya, sedangkan ikhfa itu mendekatkan suara nun mati atau tanwin ke makhraj huruf yang dijumbainya. Yang ikhfa hakiki hurufnya ada berapa? 15 itu ya. Itu mendekati makhraj huruf masing-masing. Masing-masing makhraj huruf yang dijumpai itu. Alam yajidka yatiman, ya, manfa, bukan mau. Ada yang seperti mem karena keliru makhrajnya. Alam yajidka yatiman fa. Kalau man itu berarti makhrajnya itu bibir ketemu bibir, sehingga dia baca alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, yang benar alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر هر ra-nya tebal tafkhim. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر. Enggak sampai monyong tapi agak menutup. Tanhar, har, bukan tanhar, hau. Tidak ya. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Ingat nun dan mim tasdid mesti dengung ya, hunnah. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ini u-nya monyong, nun-nya enggak monyong. Jangan monyong terus. Wal unsa, wal unsa, siap bunyi sa. Jangan wal unsa ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Wa
fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Satu lagi bersama. Ini baru kemarin ya. Asy-Syams. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wasy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Ini dengungnya ada yang luput. Wan nahar, ayo. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitagwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha.
Barakallahu fikum. Berikutnya suratul balad. Surah Al-Balad. Apa arti Al-Balad? Negeri. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqu ya, dal qalqalah, qaf qalqalah, tapi beda ketebalannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Lan yaqdira, nun mati ketemu ya, hukumnya apa? Itu kan bi hunna, dengung. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn. Alam naj'al lahu 'aynayn. Wa lisanan wa shafatayn. Wa lisanan wa shafatayn. Wa lisanan wa shafatayn. Wa lisanan wa shafatayn. Ya, ada yang keliru. Wa lisanan wa shafatayn. Wa shafatayn. Ya, bukan, tapi kurang cepat itu. Wa lisanan wa shafatayn. Wa shafatayn, bukan wa shafatayn. Ya. Wa hadainahun najdain. Dain, bukan, tapi dain, tain, ya. Wa lisanan wa syafatain. Wa lisanan wa syafatain. Nah, juga seperti tadi, alam naj'al lahu 'ainain. Kalau ini jarang yang salah. Tidak dibaca ainain, bukan ainain, enggak. Tapi yang dua setelahnya dua itu banyak yang keliru. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Wa lisanan wa syafatain. Wa lisanan wa syafatain. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Fala. Jangan mau menebalkan qaf jadi fala. Falaqu. Fala,
tipis semua. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Ini juga perhatikan munfi, cepat, siap bunyi fi. Au it'amun fi ya. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Au miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Alaihim narum muqsadah. Berhenti, jangan fi amadim mumaddadah ya. Yang kalau di sana innaha alaihim muqsadah, kalau di sini alaihim narum muqsadah, podo muqsadai ya, tapi kadang ya bisa pindah surat. Barakallahu fikum. Dibaca terjemahnya terlebih dahulu. Mas Gunawan, Simpu Antar. Hah? Oh enggak gitu. Lukman. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu Makkah, dan kamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertempat di kota ini dalam kurung Makkah, dan demi bapak dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Maka tidakkah sebaiknya dalam kurung dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka dalam kurung orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan
Dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itulah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Na'udzubillahi minan nar. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Aqsama Allahu bihadzal baladil haram. Allah bersumpah dengan negeri yang haram ini. Nah, yakni negeri Makkah, wa huwa Makkah, yaitu Makkah, disebut dengan al-baladul haram. Kemudian Madinah juga tanah haram, sehingga raja Saudi itu disebut dengan khadimul haramain, pelayan dua tanah haram. Jadi pemerintah itu khadim, pembantu yang ngurusi, ya. Khadimul haramain. Nah, adapun yang dimaksud di sini adalah Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad muqimun, wa anta ya Muhammad muqimun fi hadza ay al-baladil haram. Dan engkau wahai Muhammad tinggal di negeri ini, yakni al-baladul haram, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada negeri itu, lebih-lebih ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sana. Keistimewaan yang luar biasa negeri haram, tanah haram, yakni kota Makkah. Wabil khusus lagi adalah Al-Masjidul Haram, yang keistimewaannya salat sekali di Masjidil Haram lebih baik daripada berapa? 100.000. Salat sekali di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali salat dibanding masjid kita ini. Kita salat 100.000 kali, di sana sekali saja lebih baik. Masya Allah. Maka hendaknya kita betul-betul tergerak hati kita untuk bisa ke Masjidil Haram, dan gak usah mikir bondoku kayak ngene, usahaku kayak ngene, apa ya iso neng Masjidil Haram. Banyak orang yang ke Masjidil Haram itu tidak dengan banyaknya harta, dengan banyaknya penghasilan, tidak. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah menghendaki sangat mudah perkaranya. Saya jadi ingat betul anak kita dulu yang ikut lomba, nggak biasa-biasanya Bupati Lampung Tengah itu ngasih hadiah umroh, gitu. Ya dulu subhanallah, siapa yang menyangka itu? Jenenge rezeki ini rezeki, ya, rezeki Hidayatur Rahman. Karena apa? Ya Allah berkehendak. Dan atau tamu-tamu raja, ya, undangan raja, ya. Ya kita enggak mau mosok aku diundang rojo. Jangan gitu, pokoknya minta sama Allah lah pokoknya. Allah itu banyak cara untuk kita bisa sampai. Ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Baik, jadi begitu mulia negeri haram itu, maka Allah jadikan untuk sumpah. Allah bersumpah dengan negeri Makkah tersebut. Wa aqsama biwalidil basyariyah wa huwa Adamu alaihi salam. Wa aqsama biwalidil basyariyah. Dan Allah bersumpah dengan walidnya seluruh manusia. Siapa itu? Adam. Wa walidin yakni Adam, Nabi Adam. Wa ma walada ay wa ma tanasala minhu min waladin. Dan juga Allah bersumpah demi anaknya, yakni yang
terlahir, yang terus turun-temurun berkembang dari beliau alaihi salam, ya, min waladin, berupa anak, termasuk kita berarti, ya, karena kita anaknya Adam alaihi salam. Allah bersumpah dengan Nabi Adam dan anak keturunan untuk menyatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ay laqad khalaqnal insana fi syiddatin wa ana'in min makabadatid dunya. Ya. Jadi kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah, berat dalam mengarungi apa ini? Liku-liku kehidupan dunia ini. Ya. Sehingga kalau dalam ayat yang dulu dalam surah Al-Lail Allah katakan inna sa'yakum lasyatta, macam-macam usaha-usahanya. Ya, yang semua Allah bimbing, Allah giring untuk bisa melakukan itu. Bahkan tidak hanya manusia, ya, semua makhluk Allah bimbing, Allah berikan petunjuk agar bisa melangsungkan kehidupannya. Ya, kita dinyatakan oleh Allah Ta'ala bahwa diciptakan manusia ini fi kabad, ya, dalam kesusahan, ya, keberatan dan hal-hal yang semisal dengan itu. Maka ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad, ayadhunnu bima jama'ahu min malin annallaha lam yaqdir alaihi. Maka apakah dia menyangka, dia itu siapa? Insan tadi. Apakah manusia itu menyangka dengan apa yang dia kumpulkan dari harta yang banyak itu Allah tidak mampu untuk melakukan suatu perkara kepadanya? Kalau Allah mau menghukum, Allah mau berbuat begini dan begitu kepada dirinya, apakah manusia menyangka Allah tidak mampu untuk itu? Yang kemarin ketika Allah menjelaskan hukuman kepada kaum apa dalam surah Asy-Syams, Samud, kazzabat Samudu bitaghwa. Kalau Allah menghukum hamba atau menghukum siapapun itu, wala yakhafu uqbaha, ya kan? Enggak takut akibat nanti ketika Allah sudah menghukum, Allah enggak takut dengan siapapun. Maka apakah manusia menyangka bahwa Allah tidak mampu, tidak berkuasa atas dirinya, sehingga dia mengatakan yaqulu ahlaktu malal lubada, yaqulu mutabahiyan, dia berkata dengan bangga, ahlaktu malan lubada ay anfaqtu malan katsira. Ya, kalau di sini dikatakan ahlaktu, yang secara atau di antara makna ahlaka apa? Menghancurkan. Aku telah menghancurkan harta yang banyak. Kenapa ini dinamakan dengan halaka? Ya, kalau dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah dijelaskan, orang ini mengatakan ahlaktu, aku telah menghabiskan, menghancurkan, memusnahkan harta yang banyak. Kenapa? Karena dia belanjakan dalam hal yang tidak tepat, yang tidak Allah ridhoi, sehingga dinamakan ahlaktu. Ya. Menghancurkan, memusnahkan, merusakkan harta yang banyak. Ya, dia gunakan harta yang banyak, atau dia dapat harta yang banyak terus dia gunakan, tapi karena nggak benar penggunaannya, itu disebut dengan ahlak, menghancurkan, merusak, membinasakan harta tersebut.
ayahsabu allam yarahu ahad. Ayadhunnu fi fi'lihi hadha anna Allah azza wa jalla la yarahu wa la yuhasibuhu 'ala as-saghiri wal kabir. Apakah dia menyangka ya terhadap atau tentang perbuatannya ini Allah azza wa jalla tidak melihatnya, lalu Allah tidak menghisapnya baik dari yang kecil ataupun dari yang besar, yang sedikit atau yang banyak, sehingga dia menggunakan itu, memusnahkan, menghancurkan hartanya sesuka hatinya atau sekehendak dirinya, sehingga Allah katakan dengan apa? Menghancurkan, membinasakan, karena tidak benar dalam membelanjakan harta. Yang kita maklum sekali ya, serupiah pun kalau kita keliru akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana dengan 10.000 setiap hari? Cuman dibakar. Nah, 10.000. Atau berapa sekarang? 20.000, 25.000, 30.000. Masya Allah. Kadang-kadang saya ketemu di mana gitu ya, di tempat belanja itu ada anak-anak yang masih muda, kayaknya bisa diajak ngomong, Mas, duitnya jadi bakari. Iya Pak, cuman gitu dia. 35.000. Hah? Masya Allah. Sementara mungkin bawa anak, Masya Allah pakaiannya kasihan banget anak itu. Bapak itu kok setina bisa jadi nggak hanya satu bungkus. Masya Allah ya. Hendaknya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu dinamakan dengan apa? Ahlakal mal, menghancurkan, memusnahkan harta. Bahkan dalam tafsirnya dikatakan yaqulu mutabahiyah, dengan bangga, wah aku telah menghabiskan harta yang banyak. Tapi ini dinamai dengan apa? Menghancurkannya, memusnahkannya. Dan hal-hal yang lain yang tidak tepat, yang tidak Allah ridhoi ya, itu hendaknya ditinggalkan, berhenti ya. Karena Allah akan menghisab, ayahsabu allam yarahu ahad, ya ini ketika Allah melihatnya, maksudnya bukan dilihat tok ya, tapi akan dihisab, yang kecil, yang besar. Lalu Allah ingatkan, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Alam naj'al lahu ainain yubsiru bihima. Alam naj'al lahu ainain yubsiru bihima. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata yang dia gunakan untuk melihat. Ya, bu ya disyukuri matanya. Ya. Wa lisana wa syafatain, dan lisan dan dua bibir yang tiku biha, yang dia gunakan untuk berbicara. Yang nikmat mata, Masya Allah. Nikmat lisan juga luar biasa. Yang Allah modali kita ini dengan A, B, C, D sampai Z, berapa huruf? A, B, C, D sampai Z berapa huruf? Rata ngitung. Tapi kita bisa ngomong berapa kata? Miliaran kata. Gitu ya. Jutaan kata dengan modal A, B, C, D sampai Z. 26 huruf ya. Subhanallah. Maka apa? Gunakan untuk ngomong yang baik ya. Banyak berzikir ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Berkata yang jujur dan seterusnya ya.
Terutama kepada siapa? Nomor 1, kepada keluarga. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik kepada keluarga. Contoh beliau sabar menghadapi istri, yang ada kalanya istri begini dan begitu, ya. Ada Syekh Muhammad Asy-Shinqiti, beliau bercerita, ya, secara ringkasnya, Nabi Zakaria itu istrinya suka mencela beliau alaihi salam, tapi beliau sabar. Ada seorang ulama sukanya merendahkan, mengejek, mengolok-olok suaminya, ulama itu. Maka suatu ketika, kata Syekh Muhammad Asy-Shinqiti, ya, ulama itu ngomong kepada istrinya, "Dek," bahasa kita gitu ya, "Mbok ya sampean itu ngelihat ke Masjid Nabawi itu. Coba nanti kamu lihat ke Masjid Nabawi. Kok kamu sukanya mencela aku, menghina, merendahkanku seperti ini? Mbok ya kamu ngelihat di Masjid Nabawi." Setelah beliau membuka, ulama ini membuka taklimnya, yang hadir Masya Allah semua mendengarkan dengan khusyuk, ya, dan seterusnya. Murid yang banyak begitu, beliau menjelaskan dengan gamblang, ya. Terus setelah selesai, maka pulang, lalu ulama itu bertanya kepada istrinya, "Apa yang kamu lihat di masjid tadi?" "Saya melihat di masjid itu semua orang tenang, khusyuk, kecuali kamu. Kamu teriak-teriak, kamu sendiri yang gak khusyuk." Coba ini jenengin jelas ke meneng ini piye. Istri itu kalau melihat suami dengan apa itu berarti? Dengan kedengkian. Apik dadi elek, apa meneh elek. Jadi suaminya menjelaskan, menggebu-gebu kok diomong, kamu sendiri yang enggak khusyuk. Semua jamaah banyak kayak gitu khusyuk. Subhanallah. Ya. Dan ada satu lagi, kata beliau, ada seorang ulama punya anak yang sangat soleh, baik banget. Maka ada seorang muridnya yang takjub, "Ya Syekh, Masya Allah, barakallahu fikum," seterusnya lah, didoakan. Kalau takjub itu didoakan, jangan wah payuh ngono ora nek maknane, ya, tapi didongakne, ya, Masya Allah, barakallahu fikum Mas atau Om atau Ustadz atau siapa, ya, didoakan aja kurang gumun gedek-gedek. Kok anak antum kok solehnya Masya Allah ini. Apa kata Syekh? Kata ulama itu, "Kamu takjub dengan anakku yang soleh ini. Ketahuilah, saya hidup dengan ibunya itu 20 sampai 30 tahun. Tapi sekali saja istriku itu belum pernah senyum kepadaku. Urip 20 tahun atau 30 tahun, sing wedok urung pernah senyum kepada suaminya. Tapi aku hadapi dengan sabar, lalu Allah ganti dengan anakku yang soleh ini." Masya Allah. Nah, maka kalau istrinya ngomong gini-gini, ya jangan dibalas. Ingat, idza qabaltal isaata bil isaati famata satantahil isaatu, ya. Idza qabaltal isaata bil isaati famata satantahil isaatu. Ini bukan hadis, bukan apa, ya, tapi ungkapan hikmah saja, kata-kata hikmah. Jika engkau balas kejelekan dengan kejelekan juga, lah kapan kejelekan itu mau berhenti? Ya, maka apa? Sabar.
Nah, awake dhewe isu-isu istrinya ra senyum kene wis. Wis bingung. Ngapa iki ngono? Masya Allah ya. Maka lisan dan kedua bibir kita ini gunakan untuk bicara yang baik. Wa hadainahu najdain wa bayyana lahu sabilai al-khairi wasyarr. Dan kami jelaskan kepadanya, yakni kepada manusia itu dua jalan, al-khair wasyarr. Sebagaimana juga dalam surah Asy-Syams kemarin, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Terus silahkan milih ya, Allah terangkan itu, yang ini baik pahalanya gini, yang ini jelek bahayanya gini. Silahkan ya. Maka falaqtahamal aqabah dan seterusnya ya, yang maknanya adalah hendaknya apa? Ditebus ya. Fahalla tajawaz masyaqqatal akhirah bi infaqi malihi fayaman. Kesusahan, kegundahan, keberatan nanti di akhirat itu ayo tebuslah, selesaikanlah dengan apa? Bi infaqi malihi, dengan berinfak, dibelanjakan dalam hal yang baik, yang benar, dan itulah yang akan bermanfaat. Tapi kalau tadi berbangga aku sudah gini gitu, tapi ternyata apa? Keliru, atau dia belanjakan dalam hal yang tidak baik, justru itu apa? Ahlakal mal, menghancurkan, membinasakan, merusak harta. Semoga Allah bimbing kita untuk mendapatkan harta yang halal dan membelanjakannya dalam yang dicintai Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.